Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hancurnya Terra USD atau UST yang dikenal sebagai stable coin gitu ya, dan juga Luna, serta anjloknya Bitcoin yang diprediksikan akan jebol melewati 10.000 US dollar. Sekarang ini sedang istilahnya berjuang di level 30.000. Kadang turun ke 28, bahkan sempat menyentuh 26.000, kemudian naik lagi ke 28, naik lagi 29, sempat naik sebentar 30, turun lagi 28, 29. Di dunia ini ada dua pendapat. Ada pendapat yang pertama yang mengatakan, ini dia kesempatan, lagi jatuh, kita serok. Kita beli sebanyak-banyaknya. Nanti kalau dia naik lagi baru kita jual. Betul sih teorinya. Cuman kalau saya perhatikan nggak ada yang berani serok sekarang. Kenapa? Kalau banyak yang serok, ini pelan-pelan akan naik gitu. Ke 30, 31, 32, terus 40. Ini enggak, naik turun di situ saja. Jadi bahkan tidak terlihat tanda-tanda orang serok gitu ya. Bahkan masih tetap banyak orang yang mau jual. Nanti saya akan bahas ya. Karena ada level ketakutan orang terhadap kripto sekarang ini. Nah, sedangkan di satu sisi lagi ada yang optimis. Oh, tenang aja, ini sudah biasa kok, ini turun. Tapi nanti naik lagi, melejit to the moon katanya ya. Bahkan sudah ada yang memprediksikan nanti sehabis kejatuhan ini dia akan melejit ke 100.000. Oke? Jadi dunia ini sekarang terbelah dua. Ada yang percaya Bitcoin tetap akan go to the moon, akan mencapai 100.000 nanti, 100.000 US dollar per satu Bitcoin. Tapi ada juga yang bilang no, kemungkinan besar akan justru jatuh ke 10.000. Saya di mana? Saya orang yang percaya dia akan jatuh di level 10.000-an. Anda nggak suka ya silakan lah. Orang kan namanya beda pendapat kan, oke-oke aja gitu ya. Mau bully saya juga silakan, tapi bully yang cerdas gitu ya. Kalau Anda bully saya secara pribadi, saya nggak sungkan-sungkan untuk memblok Anda. Males saya gitu kalau orang mau mengargumentasi pendapat saya, tapi harus membuli pribadi saya. Oke, jadi sekali lagi ya, orang terpecah di dunia ini. Ada yang bilang akan tembus 100.000 alias to the moon. Ada yang bilang no, ini akan turun ke 10.000 nantinya. Nah, di sini katanya beberapa orang di Wall Street yang katanya ahli gitu ya, berspekulasi bahwa tadi sudah saya katakan Bitcoin itu akan tembus 100.000 alias to the moon ya. Bahkan sebenarnya prediksi ini sudah sempat didengung-dengungkan dari tahun lalu ya, tapi justru yang terjadi sekarang malah karena gara-gara Luna dan Terra USD, nanti saya ulas sedikit ya, jadi ambruk dia. Dan juga karena apalagi karena pemerintah Amerika Serikat, dalam hal ini Federal Reserve, menaikkan suku bunga, ya kan? Meskipun dengan menaikkan suku bunga ini bisa memicu resesi baru, tapi sepertinya mereka tidak peduli. Ini pula yang menyebabkan orang yang dulunya pegang Bitcoin nggak percaya lagi. Jadi sebenarnya Bitcoin atau kripto lainnya sifatnya nggak beda seperti saham juga yang anjlok gitu ya, gara-gara Federal Reserve menaikkan suku bunga. Anda lihat, saham-saham Tesla pun juga jatuh harganya ya. Kenapa? Karena orang lebih memilih melepaskan saham-saham yang dipegangnya karena mata uang Amerika menguat sekarang, dan karena
Federal Reserve menaikkan suku bunga. Ya, bagi Anda yang paham soal ini ngerti lah apa yang saya maksud ya. Nah, teknologi blockchain itu sendiri oke, nggak ada masalah gitu ya. Tapi masalahnya teknologi blockchain ini yang dimana Bitcoin itu ditambang dengan cara proof of work itu membutuhkan tenaga listrik yang luar biasa besar. Bahkan di beberapa negara untuk kebutuhan listrik yang besar ini untuk menambang ini dibangkitkan dengan batu bara yang sehingga tidak ramah lingkungan. Sehingga di video saya sebelumnya kita sudah tahu Greenpeace waktu itu dia menggugat tanda kutip ya supaya penambangan Bitcoin tidak lagi proof of work gitu ya, tapi menggunakan proof of stake ya, sehingga tidak perlu menggunakan tenaga listrik yang besar sehingga akan jadi ramah lingkungan. Tapi apakah sedemikian mudah berubah? Ya, kita tidak tahu ya. Nah di sini ternyata ya tadi yang sudah saya katakan, meskipun orang-orang bilang wah inilah kripto investasi anak-anak modern, anak-anak milenial gitu ya. Apa itu yang namanya saham, stok dan lain-lain itu permainan orang-orang kolonial gitu, seperti si Pak Chandra Teja gitu ya, seperti Warren Buffett, seperti Lo Keng Hong, itu kan kolonial katanya ya. Tetapi ternyata kripto juga nasibnya sama seperti saham. Saham turun dia juga ikut turun. Mestinya kalau beda dengan saham nggak terpengaruh ya, ternyata terpengaruh. Yang namanya investor kan tidak semuanya anak muda yang katanya lagi tergandrung-gandrung sama Bitcoin. Masih banyak orang-orang yang masih punya mindset sama ketika dia memegang saham dan lain-lain sebagai portfolio investasinya ya. Nah di sini ternyata juga cryptocurrency juga tak bedanya dengan komoditas katanya ya, yang harganya ditentukan oleh supply and demand, tergantung dari ketersediaan dan keperluan demand. Nah di sini keperluan orang untuk membeli Bitcoin sekarang itu sedang drop ya, sehingga membuat dunia kripto sekarang ini dilanda ya, kalau saya bilang resesi ya samalah seperti saham, kejatuhan ya. Seperti halnya dulu pernah terjadi bubble dari .com di tahun 2000-an ya. Nah, orang-orang yang selama ini bilang, wah ini lagi jatuh, kita serok ya, juga malah jadi ragu-ragu sekarang. Apakah ketika dia serok di harga atau dia beli gitu, dia borong di harga sekitar 29 ribuan, nanti akan naik, apa jangan-jangan jatuh lagi? Mereka takut juga ya. Jadi dia takut karena ini sudah jatuh hampir 50%. Dari sebelumnya sudah yang paling tinggi 69.000, sempat jatuh naik lagi ke angka 50.000, sekarang jatuh lagi ke di bawah 30.000 ya. Nah, oleh karena itu kita lihat nih di charts yang sebelah sini. Kita lihat chart sebelah sini, ini sekilas mengenai kejatuhan dari Bitcoin. Ya, Bitcoin lah. Ini ada berapa nih? Ada 12 contoh ya. Ya, saya bahas sekilas aja ya. Nah, memang Bitcoin ini kalau istilahnya orang-orang kripto, koin yang nggak ada matinya gitu ya. Pertama kali di Januari, dari 12 sampai 27 Januari 2012, dia sempat drop 49% ya. Waktu itu harga Bitcoin baru $7.38, drop ke $3.80. Kemudian dari 17 Agustus tahun 2012 sampai 19 Agustus, dalam waktu 2 hari saja, dia drop lagi 57%. Dari $16,41 hanya menjadi $7,10. Anda bisa lihat di sini sendiri ya.
Kemudian ada juga yang dari 10 April sampai 12 April dalam waktu 3 hari terkoreksi 83%. Ya, wah ini luar biasa nih. Kemudian juga pernah 87% dari 30 November tahun itu sampai 14 Januari 15. Wah, 87%. Itu tapi selama 411 hari. Nah, yang menariknya, sekarang ini juga sedang drop. Saya nggak usah bahas satu persatu ya. Tapi dari sini kalau saya lihat, memang betul. Meskipun dia sempat mengalami kejatuhan demi kejatuhan demi kejatuhan, dia tetap bangkit lagi gitu ya. Jadi saya tidak menyalahkan orang yang masih positive thinking bahwa Bitcoin to the moon menjadi 100.000 US dollar. Jadi saya tidak menyalahkan juga karena sudah terbukti berkali-kali dia jatuh, tetap saja dia akan kembali lagi naik. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat pendapat juga orang yang mengatakan sekarang ini bubble atau bubble itu menggambarkan bahwa harga Bitcoin yang sempat naik turun tapi dia naik terus itu seperti busa gitu, bubble. Nah, yang sekarang ini sudah meledak benar-benar gitu. Ya, tapi kan pendapat orang bisa benar, bisa salah kan ya. Nah, jadi dengan kata lain mereka sekarang sudah masuk ke tahap yang ketakutan luar biasa. Di sini kalau saya ambil suatu indikator ya, sekarang dia sudah masuk ke single digit, yaitu di angka 8, merah. Di sini ada Fear and Greed Index. Istilahnya angka 8 ini menyatakan extreme fear. Kalau hijau di sebelah kanan tuh aman, jadi orang tidak takut. Tapi kalau yang sedang merah di sebelah kiri itu, sekarang ini level orang sedang di angka 8 pada posisi ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena juga dipicu oleh kasus Terra dan Luna. Terra dan Luna, ya. Nah, di sini menurut bank-bank di Australia, ya, bank-bank di Australia sebelumnya, maksud saya mungkin kliennya gitu ya, atau nasabahnya, atau mungkin banknya itu sendiri ya. Di sini tercatat dia memindahkan 20 miliar US dollar ya dari deposito yang sebenarnya aman gitu ya ke dalam bentuk cryptocurrency tahun lalu. Ya. Yang mana sekarang harganya tinggal separuh kan. Kalau dulu dia pindahkan 20 miliar dolar, sekarang harganya nilainya tinggal 10 miliar, tinggal separuh gitu, ya. Nah, ini jelas sebuah destruktif atas kekayaan sejumlah orang, ya. Nah, di sini katanya di Australia itu terbanyak terjadi di Sydney dan Melbourne, ya, yang terpengaruh oleh kejatuhan Bitcoin, ya. Nah, kemudian di sini yang menariknya lagi bahwa sebentar nih, ini sangat menarik beritanya. Nah, kali ini katanya ya, kali ini situasinya berbeda, ya. Nah, kalau yang lalu-lalu karena pandemi gitu ya, Federal Reserve mempertahankan suku bunga yang hampir 0 ya, sehingga waktu itu Bitcoin berjaya. Karena orang pikir ngapain taruh uang di bank bunganya hampir 0, dia cari alternatif lain lah seperti kripto, Bitcoin terutama ya, juga di saham dan segala macam. Tapi sekarang begitu Federal Reserve menaikkan suku bunga ke sekitar 2,5% lebih lah bahkan sekarang ya. Nah, udah jatuh gitu ya. Nah,
Di sini dikatakan lagi bahwa kejatuhan Bitcoin ini juga karena dipicu oleh justru para investor kolonial seperti Warren Buffett gitu kalau di Amerika, atau kalau di Indonesia Pak Lo Keng Hong yang nggak main cryptocurrency. Meskipun mereka pun sekarang juga mengalami masalah karena saham turun, tetapi mereka percaya kalaupun saham itu harganya turun, mereka tetap yakin saham yang mereka pegang, misalnya mereka pegang saham perkebunan sawit, mereka pegang saham perbankan, mereka pegang saham industri rumah tangga. Mereka yakin meskipun saham mereka turun, tapi saham yang mereka pegang atau kepemilikan atas sejumlah perusahaan itu tetap menghasilkan sesuatu. Apa? Ya, minyak. Kalau dia memegang saham perkebunan sawit. Atau kalau dia memegang saham perbankan, ya tetap bank itu beroperasi menghasilkan keuntungan ya, yang nantinya bisa diharapkan dividen. Coba kalau Anda pegang Bitcoin, ada Anda dapat dividen? Tidak ada. Ya, jadi itulah mindset yang Anda boleh mentertawakan para kolonial ini, tapi mereka meskipun sahamnya juga sedang turun harganya, tapi dia percaya sahamnya itu tetap menghasilkan sesuatu yang nantinya akan ada dividen dan sebagainya. Setidaknya menghasilkan sesuatu untuk masyarakat. Bitcoin apa? Kan sudah saya jelaskan juga, mata uang angin. Nggak menghasilkan apa-apa, itu hanya kesepakatan di antara para pemegangnya bahwa harganya segini ya. Ya kalau mereka masing saling percaya. Kalau tidak saling percaya karena dipicu ketakutan dia lepas. Karena juga kripto ini apapun itu, Bitcoin, Ethereum dan lain-lain tidak menghasilkan apa-apa. Ya, disitulah yang menyebabkan investasi di dunia kripto sekarang makin terbukti tidak lebih dari spekulasi saja. Karena tidak ada apa-apa di balik investasi memegang kripto. Saya pernah diskusi dengan seorang kolega saya di China. Dia investasi, sebut saja ngakunya investasi di Bitcoin. Katanya, saya untung terus kok. Saya bilang, aduh itu kan sesuatu yang bentuk fisiknya nggak ada. Ya tapi ini kan digital, ya oke lah. Tapi apa? Kalau saya pegang saham, seperti yang tadi saya jelaskan, saham saya atas sebuah perusahaan itu tetap menghasilkan sesuatu dan nanti ada dividen dan lain. Ini kan nggak ada. Iya, yang penting cuan katanya ya. Ya udahlah, kalau kamu yang penting cuan silakan aja. Tapi sekarang dia lagi gigit jari karena uangnya hilang lebih dari separuh. Oke? Ya karena ini jelas semata-mata spekulasi. Kalau Anda masih nggak setuju ya silakan. Loh enggak lah, Bapak nggak ngerti Bitcoin, saya ngerti. Ya udah Anda main aja Bitcoin, Anda untung sekarang main Bitcoin. Ya bisa saja ada yang untung, ada yang buntung. Oke? Nah, kemudian ini sekilas saja mengenai kejatuhan Terra dan Luna. Nah, Terra USD atau UST itu adalah stable coin. Stable coin untuk gampangnya ya, adalah koin-koin kripto yang harganya dipatok di sekitar 1 US dollar. Ya. Bertahun-tahun orang percaya bahwa stable coin ini aman. Tapi buktinya Luna ini jatuh sampai harga yang beberapa rupiah saja, sehingga dia harus di delisting, bahkan kalau di dalam negeri dari Indodax. Luna itu sudah di delisting oleh Indodax. Pertanyaannya, apakah Luna ini akan bangkit lagi? Ada yang bilang mungkin bisa bangkit, ada yang bilang enggak, sudah bye-bye tentang Luna dan Terra. Nah, Terra ini harus menjual cadangan Bitcoinnya supaya menstabilkan lagi nilainya. Dia sudah jual miliaran dolar Bitcoin itu. Nah, inilah juga yang menyebabkan kejatuhan Bitcoin. Karena Terra dan Luna ini untuk mempertahankan kestabilan harganya, dia harus bakar atau dia jual dia punya Bitcoin. Saya kalau cerita panjang lah ya, karena ada ceritanya stable coin awalnya dia punya backup, misalnya emas atau dolar, ternyata enggak, backupnya juga
kripto antara lain Bitcoin, sehingga nggak stabil juga dong. Kalau Bitcoinnya agak hancur seperti ini, dia jual berapapun, Bitcoinnya jadi tambah jatuh, dia pun tidak tertolong. Oke? Jadi kejatuhan Terra dan Luna menyebabkan harga Bitcoin juga tambah anjlok. Karena kenapa? Dia harus lepas cadangan Bitcoinnya untuk menstabilkan harganya, dan itu pun belum menampakkan hasilnya. Sehingga Indodax harus mendelisting Luna dari exchange-nya. Oke? Jadi kira-kira begitu saja garis besarnya. Saya tanpa harus saya masuk yang mendetil, nanti Anda pusing sendiri gitu ya, mengenai kejatuhan Terra dan Luna yang menyebabkan mereka harus melepaskan sejumlah besar Bitcoin cadangannya yang ikut menyumbangkan kejatuhan Bitcoin itu sendiri. Oke? Apakah Terra dan Luna akan bangkit kembali? I don't know. Ya, tapi yang sudah pasti Luna sudah di delisting dari Indodax alias tidak diperjualbelikan lagi. Anda yang punya Luna di Indodax dipersilakan transfer ke exchanger lain yang masih menerima Luna. Ini kan sudah tanda-tanda, mohon maaf kalau Anda tidak berkenan, kiamat. Sebuah crypto exchange Indodax saja yang dari Indonesia sudah berani mendelisting atau mengeluarkan Luna. Ya kan? Ya, kalau ada exchanger luar negeri yang masih belum mengeluarkan Luna dari exchangernya, ya itu urusan mereka. Tapi ini suatu isyarat bahwa kemungkinan besar Luna tidak akan survive. Ya, bagaimana dengan Bitcoin? Ya, Anda boleh nggak setuju sama saya. Saya percaya Bitcoin terus akan jatuh. Walaupun dia nanti akan naik, saya nggak tahu. Tapi kalau dia mau ke 100.000, rasanya sulit. Karena itu sudah prediksi dari tahun lalu, tapi tidak tercapai, malah jatuh. Oke? Demikian saja bahasan saya mengenai jatuhnya Terra dan Luna yang menyebabkan terseretnya Bitcoin. Dan kemungkinan Bitcoin akan terus turun ke titik 10.000. Ya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.